Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sinaya dengan NIM B1B1211039. Saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menampilkan mengenai pembahasan materi dari mata kuliah Sistem Perpajakan dengan tema Pajak dari Pemerintah Pusat. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Alfa Beriansa, SIP, MIP. Untuk mengetahui lebih jelas, silakan simak video saya berikut. Baik, yang pertama yaitu ada sistem perpajakan pusat. Sistem perpajakan pusat. Konsep dasar pajak. Pajak pusat atau pajak negara merupakan setiap pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak baik secara pribadi maupun lembaga kepada pemerintahan pusat. Nah, pajak pusat ini diatur oleh pemerintahan pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara. Nah, pajak pusat ini dapat juga diartikan bahwa pajak pusat ini diatur oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak tadi dan hasilnya nanti akan diberikan untuk kepentingan negara. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis pajak. Nah, jenis pajak ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga ada bea materai. Dan yang keempat ada bea cukai. Serta yang kelima ada pajak bumi dan bangunan. Nah, yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN, ini merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya melalui produsen ke konsumen. Nah, saat ini penerapan PPN di Indonesia menerapkan sistem tarif tunggal yaitu sebesar 11%. Yang kedua yaitu ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Ini merupakan pajak atas konsumsi barang yang kena pajak dan tergolong ke dalam barang mewah. Nah, kriteria barang yang kena pajak tergolong mewah ini diantaranya yaitu barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu umumnya berpenghasilan tinggi, dikonsumsi untuk menunjukkan status, dan bila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Yang ketiga yaitu ada bea materai. Nah, bea materai ini merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek. Nah, di mana dokumen tersebut memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada bea cukai. Bea cukai merupakan pungutan pajak yang dikelola oleh negara dan dikenakan atas barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang bea cukai. Terakhir yaitu ada pajak bumi dan bangunan. Ini merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan, PBB yang merupakan pungutan kepada pemerintah pusat, meliputi PBB perkebunan, PBB perhutanan, dan PBB pertambangan. Selanjutnya mengetahui tentang peranan pajak untuk negara. Nah, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan, seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. Selanjutnya ada fungsi peranan pajak dalam pembangunan ekonomi negara. Nah, peran dalam pembangunan ekonomi negara yaitu yang pertama ada sebagai anggaran atau penerimaan atau budgeter. Yang kedua ada pajak berperan untuk mengatur atau regulator.
Yang ketiga ada pajak berperan sebagai stabilitas. Dan yang keempat ada pajak berperan sebagai retribusi pendapatan. Selanjutnya ada dampak pajak pusat terhadap pendapatan negara. Nah, dari penerimaan pajak yang tinggi ini dapat memacu sebuah negara untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang dapat memacu perekonomian hingga berujung pada terciptanya kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi. Adanya penanaman modal juga penerimaan pajak ini menjadikan sebagai sumber pendapatan negara yang dominan, oleh karena itu ditingkatkan dari penerimaannya. Selanjutnya ada dampak pajak terhadap perekonomian. Nah, pengaruh terhadap perekonomian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya yaitu ada pengenaan pajak yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menekankan pertumbuhan ekonomi. Nah, hal ini dapat terjadi karena sebagian besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan dipotong untuk membayar pajak, sehingga jumlah uang yang tersisa untuk dibelanjakan menjadi berkurang. Yang kedua ada pengenaan pajak yang rendah dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan adanya pengenaan pajak yang rendah ini, masyarakat akan memiliki lebih banyak uang yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga permintaan terhadap berbagai barang dan jasa akan meningkat. Nah, yang ketiga ada pengelolaan pajak yang baik dapat meningkatkan efisiensi. Pengelolaan keuangan negara dengan mengurangi penyalahgunaan pajak, dengan adanya sistem pengelolaan pajak yang transparan dan terintegrasi, maka dapat dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pemungutan pajak. Hal ini dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan pajak seperti pelarian pajak atau penggelapan pajak. Yang terakhir yaitu ada kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah, juga dapat mempengaruhi perekonomian. Nah, dari kebijakan fiskal ini, kebijakan fiskal yang konservatif, yaitu kebijakan yang mengurangi pengeluaran dan peningkatan dari penerimaan. Hal ini dapat membantu mengurangi pengeluaran dan meningkatkan penerimaan. Nah, hal ini juga dapat membantu menstabilkan perekonomian dalam jangka pendek. Sebelum masuk kepada kesimpulan, perlu kita ketahui secara keseluruhan pengaruh pajak terhadap perekonomian ini sangat penting, karena dari beberapa faktor seperti tingkat pajak, cara pengelolaan pajak, dan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Nah, pengenaan pajak yang tinggi ini dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menekankan pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan pengenaan pajak yang rendah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Nah, selain itu juga cara pengelolaan pajak yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara dan mengurangi penyalahgunaan pajak. Kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi perekonomian, terutama dalam menstabilkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan pajak yang fiskal yang tepat agar dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, kesimpulan dari presentasi pada kali ini yaitu pajak merupakan salah satu kebijakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pajak dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, retribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Dengan demikian, pajak dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, dan membantu mengurangi ketimpangan dari ekonomi tersebut. Baik, itulah tadi presentasi saya mengenai pembahasan dari pajak pusat. Nah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini.
Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.